Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendukung setiap karya yang kami bagikan. Di sini, setiap kisah kami sajikan dengan hati, agar bisa menemani dan memberi makna di setiap detik yang Anda dengar. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, karena dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berkarya. Yuk! Langsung saja kita mulai ceritanya. Sore itu, udara lembab menempel di dinding ruang makan rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lampu gantung sederhana menggantung di tengah meja yang sudah rapi dengan hidangan hangat, sup ayam, tumis buncis, dan teh melati yang baru diseduh. Indira berdiri di depan cermin ruang tamu, merapikan hijabnya dengan tangan sedikit gemetar. Hari itu penting baginya, karena untuk pertama kali, keluarganya akan makan bersama keluarga suaminya. Ia ingin semuanya berjalan baik, meski di dada, rasa cemas berdesak dengan harapan. Ketika bel rumah berbunyi, Raga bergegas membuka pintu. Di depan berdiri ibunya, Nyonya Sarah, mengenakan gaun mahal berwarna merah muda dan kalung emas mencolok. Di sampingnya, Revan, adik Raga, mengangkat ponsel, menatap rumah Indira dari atas ke bawah. "Ini rumah atau gudang penyimpanan?" ucapnya sambil tertawa pelan. Nyonya Sarah menutup hidung dengan tisu, mengamati lantai keramik yang sedikit kusam. "Raga, kamu tega biarkan ibumu datang ke tempat begini?" katanya dengan nada jijik. Indira berusaha tersenyum. "Silakan masuk, Bu. Maaf kalau sederhana, tapi kami sudah siapkan makan malam." Begitu mereka duduk, aroma masakan memenuhi ruangan. Indira menaruh sup di meja, tapi Nyonya Sarah langsung berkomentar, "Aroma bawangnya terlalu tajam. Kalian memang tidak tahu cara masak yang layak." Revan menahan tawa dan memotret meja makan. Raga menegur lirih, "Sudahlah, Bu," tapi nada suaranya lemah. Indira menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menatap piring kosong di depannya, berharap suasana segera tenang. Beberapa menit kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah pintu belakang. Bapak Wisnu datang dengan kemeja biru muda dan sarung lusuh. Ia membawa kue pisang kesukaannya Raga. "Maaf terlambat, tadi mampir beli sedikit oleh-oleh," katanya ramah sambil tersenyum. Raga berdiri setengah hati. Nyonya Sarah menatapnya dari kepala sampai kaki, lalu berkata datar, "Bapak datang sendiri? Tidak takut kehujanan? Kami kira yang seperti Bapak tidak biasa datang ke rumah besar." Revan terkekeh, "Mungkin mau pinjam uang, Bu." Bapak Wisnu mencoba tetap sopan. Ia mengulurkan tangan, tapi Nyonya Sarah menatapnya tanpa bergerak. "Saya tidak suka tangan kotor dari dapur," katanya tajam. Indira terkejut, segera berdiri. "Bu, jangan begitu, ayah datang baik-baik." Raga hanya menunduk, tak berani menengahi. Bapak Wisnu menarik tangannya perlahan. Wajahnya tetap tenang meski matanya redup. "Saya hanya ingin mempererat keluarga, tidak lebih." Suaranya rendah tapi tegas. Namun suasana makin tegang. Revan menyalakan kamera ponsel, pura-pura merekam vlog. "Konten bagus nih, makan malam keluarga miskin tapi sok mewah," katanya sambil tertawa keras. Indira bangkit dan mematikan ponselnya. "Tolong hormati rumah saya." Raga mencoba menahan, "Rev, cukup," tapi ucapannya tidak berarti apapun. Nyonya Sarah meneguk kopi dari cangkirnya, lalu menatap Bapak Wisnu. "Keluarga kalian memang pandai pura-pura. Anakmu bisa nikah karena anakku kasihan. Sekarang ingin dapat apa lagi?" Bapak Wisnu menarik napas dalam. "Kami tidak minta apapun, Bu. Hanya ingin hubungan yang baik." Suasana hening sejenak. Hanya terdengar bunyi kipas angin tua di pojok ruangan. Indira duduk kembali, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Tapi Nyonya Sarah berdiri, menatap tajam. "Hubungan baik? Orang seperti kamu tidak pantas duduk di meja yang sama dengan kami." Tanpa peringatan, ia menyiramkan cangkir kopi ke arah Bapak Wisnu. Cairan panas mengenai dadanya. Indira menjerit, berlari menghampiri ayahnya. "Ayah!" Ia memegang bahu Bapak Wisnu yang menahan diri agar tidak jatuh. Aroma kopi bercampur dengan ketegangan yang menggantung. Revan tertawa keras. Raga terdiam di tempat, wajahnya pucat.
Sudah cukup, Bu, seru Indira, suaranya bergetar. Tapi Nyonya Sarah masih berdiri dengan dada terangkat, berkata dingin, itu supaya dia ingat tempatnya. Jangan berani menatap saya lagi. Bapak Wisnu hanya mengusap bajunya yang basah, lalu menatap Raga. Nak, kalau kamu masih menghormati ayah istrimu, tolong jaga ucap ibumu. Raga menunduk tanpa kata, seperti kehilangan suara. Indira menatap suaminya dengan kecewa. Kamu diam saja lihat ayah diperlakukan begini. Raga menggenggam sendok, tapi tak mengeluarkan satu kata pun. Keheningan menusuk, hanya napas berat dan tangis tertahan Indira yang terdengar. Akhirnya Bapak Wisnu berkata pelan, sudah, Dir, tidak apa-apa. Ia menatap Nyonya Sarah tanpa amarah. Saya paham sekarang, Bu. Terima kasih sudah menunjukkan siapa yang sebenarnya tinggi dan siapa yang rendah. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Nyonya Sarah terdiam sesaat tapi tetap berdiri angkuh. Indira membantu ayahnya mengambil tas kecil di kursi. Kita pulang, ya. Ia menunduk, melewati Raga tanpa menatap wajahnya. Nyonya Sarah masih menatap sinis. Sementara Revan menunduk saat Bapak Wisnu melewatinya. Pintu depan terbuka, suara engsel berderit pelan. Sebelum keluar, Bapak Wisnu menatap kembali meja makan yang belum sempat disentuh. Saya tidak lapar lagi, katanya lirih. Indira mengikutinya keluar, langkah mereka berat, dan udara di luar terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Dari dalam rumah masih terdengar bisikan tawa kecil Revan dan desahan kesal Nyonya Sarah. Raga hanya duduk diam di kursinya, menatap pintu yang baru saja tertutup. Di matanya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, campuran malu dan takut, sementara aroma kopi hangus masih menggantung di udara, menandai luka yang belum selesai. Udara malam masih menahan sisa panas kopi yang menempel di dada Bapak Wisnu. Di teras kecil itu, lampu kuning berayun tertiup angin. Indira berdiri di samping ayahnya. Matanya bengkak, suaranya parau menahan tangis. Ayah, kenapa tidak marah? Mereka sudah melewati batas. Bapak Wisnu menatap lurus ke halaman. Napasnya berat tapi tenang. Kalau marah hanya membuat kita sama seperti mereka. Ada cara lain yang lebih bermartabat, jawabnya pelan. Ia mengambil ponsel dari saku, menekan nomor seseorang. Pak Dirga, jalankan rencana yang pernah saya siapkan dulu, katanya datar. Indira menatap ayahnya, tidak mengerti. Suara di seberang terdengar sopan. Baik, Pak. Semua jalur keuangan mereka akan ditutup malam ini juga. Bapak Wisnu menutup telepon dengan tenang. Kita tidak akan membalas dengan kata, tapi dengan keputusan, katanya sambil berdiri. Indira menahan tangannya. Ayah, jangan. Raga dan keluarganya tidak tahu siapa ayah sebenarnya. Kalau sampai begini, mereka bisa hancur, ucapnya dengan wajah panik. Bapak Wisnu menatapnya lama, lalu menjawab tegas, Dir, kehormatan tidak bisa ditukar dengan kasih sayang yang tidak menghargai. Kita sudah cukup diam. Indira memeluk ayahnya, tetapi rasa bersalah mulai menyusup. Ia masih mencintai suaminya, tapi luka malam ini membuat semua berubah. Saat itu juga ponsel Bapak Wisnu bergetar. Bank sudah mulai menahan dana. Pak, suara Pak Dirga melapor lagi. Lanjutkan, jawabnya singkat. Ia menatap Indira, besok, semuanya akan selesai. Dari balik tirai ruang tamu, Raga dia mengamati. Ia mendengar percakapan mereka sebagian, wajahnya tegang. Begitu mereka pergi, Raga keluar dan berlari menyusul. Dir, tunggu, katanya sambil menarik lengan istrinya. Indira menatapnya dengan mata basah. Apa lagi yang mau kamu bela? Gah? Ayahmu melihat semua tadi tapi tetap diam. Raga menunduk, mencoba menahan nada marah. Kamu tahu ibuku orangnya keras. Tapi kenapa ayahmu harus seperti itu juga? Aku tidak mau masalah ini jadi besar. Indira menggeleng. Masalah ini sudah besar sejak kamu membiarkan mereka mempermalukan ayah di rumah kita sendiri. Raga menghela napas panjang. Kamu selalu bawa perasaan, Dir. Semua ini cuma salah paham. Ibu hanya terlalu jujur. Kalimat itu membuat Indira terpaku. Terlalu jujur? Kamu lihat sendiri tadi. Itu bukan kejujuran, itu penghinaan.
Suaranya mulai meninggi. Bapak Wisnu menatap keduanya dengan tenang. Saya tidak ingin memperpanjang. Malam ini juga kami pulang. Dir, kemas barangmu. Kamu tidak perlu tinggal di tempat yang tidak menghormati keluarga. Raga segera memotong. Tunggu dulu, Ayah. Ini rumah saya dan istri saya. Jangan ikut campur urusan rumah tangga kami. Nada suaranya naik, menahan malu sekaligus marah. Indira menatap suaminya dalam diam. Rumah tangga apa yang kamu maksud kalau kamu tidak bisa melindungi istrimu? Bapak Wisnu menahan Indira agar tidak menangis. Cukup, Dir. Biarkan saja. Kita tahu siapa yang sebenarnya berharga. Ia berjalan menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Indira menatap Raga untuk terakhir kalinya malam itu, menunggu satu kalimat yang bisa menahannya tetap di sana. Tapi yang keluar dari mulut Raga hanya, "Kalau kamu pergi malam ini, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita berakhir begini." Indira menunduk, mengambil tasnya perlahan. "Aku pergi bukan karena marah, tapi karena sudah tidak dihargai." Ia melangkah menuju mobil ayahnya, matanya tak lagi mencari Raga. Dari kursi belakang mobil, ia melihat bayangan suaminya berdiri di depan rumah, diam tanpa berani menatap ke arah mereka. Di perjalanan pulang, mobil meluncur dalam sunyi. Lampu jalan berkelebat melewati kaca. Indira bersandar, menatap tangan ayahnya yang masih memerah karena kopi. "Sakit, ya?" Bapak Wisnu menggeleng pelan. Tidak seberapa dibanding harga diri yang diinjak. Indira menunduk. "Aku takut langkah ayah terlalu jauh." Bapak Wisnu menjawab tanpa menatap. Tidak ada yang terlalu jauh ketika seseorang menodai kehormatan keluarga. Malam ini bukan pembalasan, tapi penegakan. Indira terdiam, matanya menerawang keluar jendela. Di dada, rasa bersalah dan lega bertabrakan. Ia tahu keputusan ayahnya akan membawa perubahan besar, tapi mulutnya tidak sanggup meminta mundur. Di kejauhan, rumah yang baru saja ia tinggalkan perlahan hilang di balik kabut malam. Suara mobil yang melaju terasa seperti detak jam yang semakin cepat. Seolah waktu sedang menutup pintu antara cinta dan harga diri. Di dalam mobil yang sunyi, Indira menatap ayahnya sekali lagi. "Ayah, aku hanya ingin mereka sadar, bukan hancur." Bapak Wisnu menatap jalan di depan. Terkadang untuk membuat orang sadar, kita harus biarkan mereka kehilangan yang mereka anggap tak akan pernah pergi. Mobil terus melaju, tanpa kata tambahan. Indira menggenggam erat tas di pangkuannya, mencoba menahan gemetar. Matanya menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang redup. Dalam diam, ia sadar tak ada jalan kembali malam itu. Suasana menjadi dingin, menekan dada, dan hanya suara mesin yang mengisi ruang di antara mereka. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika aroma kopi memenuhi ruang makan keluarga Wirayuda. Nyonya Sarah duduk di kursi panjang, rambutnya tersisir rapi, wajahnya tampak segar seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi apa-apa. Ia menatap Raga yang masih diam di seberang meja. "Sudahlah, jangan muram begitu. Semalam itu pelajaran untuk mereka. Orang miskin harus tahu batas," ucapnya sambil menyeruput kopi. Revan yang baru turun dari lantai atas tertawa kecil. "Viral kali, Bu. Aku sempat unggah potongan videonya ke grup kantor," katanya dengan nada bangga. Raga menatap adiknya tajam. "Kamu hapus. Sekarang juga." Revan tertawa lagi. "Kenapa harus dihapus? Bukankah memang benar mereka tidak tahu diri? Lihat saja, Ibu benar, orang seperti itu hanya bisa bawa masalah." Raga memijat pelipisnya. Suara tawa di meja makan terdengar seperti ejekan di telinganya. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan," katanya pelan. Namun ucapannya tenggelam oleh suara dering telepon rumah. Nyonya Sarah mengangkatnya dengan santai, tapi wajahnya perlahan berubah. "Apa? Kenapa dibatalkan?" "Tidak, kami sudah siapkan seluruh tim." Suaranya meninggi. Ia menatap Raga dengan panik. "Klien utama kita membatalkan kerjasama tanpa alasan." Belum sempat mereka memahami situasinya, ponsel Raga bergetar. Ia membaca pesan dari bagian keuangan. "Bank menunda pencairan dana proyek baru. Ada masalah administratif." Raga langsung berdiri. "Tidak mungkin.
Semua berkas sudah lengkap, katanya cepat sambil mencari kunci mobil. Revan menatapnya heran. Tenang saja, mungkin cuma salah teknis. Tapi sebelum Raga keluar rumah, teleponnya kembali berdering. Kali ini dari kantor pusat pemasok. Maaf, Pak Raga. Kami menunda semua pengiriman sampai ada kejelasan pembayaran. Perintah langsung dari manajemen, ujar suara di seberang. Raga membeku. Ia menatap ibunya. Bu, ini bukan salah teknis. Ini sesuatu yang besar. Nyonya Sarah mencoba menyangkal. Pasti pesaing kita yang main kotor. Tapi matanya mulai kehilangan keyakinan. Tak lama, ponsel Revan ikut berdering. Wajahnya pucat saat membaca pesan dari grup kantor. Karyawan mulai panik. Bu, ada kabar kontrak besar dibatalkan semua dalam waktu bersamaan. Ruangan seketika sunyi. Raga menatap ibunya serius. Ibu, sepertinya ini bukan kebetulan. Semua jaringan keuangan menutup akses kita di waktu yang sama. Tidak mungkin tanpa alasan kuat. Nyonya Sarah berdiri, mencoba menguasai diri. Kamu jangan menuduh siapapun dulu. Aku yakin ini kerjaan orang luar. Raga menggeleng. Orang luar siapa, Bu? Tidak ada yang punya kendali sebesar ini kecuali. Ia berhenti bicara, menatap kosong ke arah pintu. Di kantor, suasana sudah kacau. Raga baru sampai ketika sekretarisnya menghampiri dengan wajah tegang. Pak, investor meminta klarifikasi. Mereka mendengar kabar pelanggaran etika di keluarga inti pemilik. Katanya, reputasi perusahaan sedang diawasi oleh lembaga keuangan besar. Raga langsung merasa sesak. Etika apa maksudnya? Tanyanya. Saya tidak tahu pasti, Pak. Tapi berita itu cepat menyebar sejak tadi malam. Revan datang menyusul, membawa beberapa berkas. Bank meminta pelunasan dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak, semua aset proyek disita. Raga menarik napas berat. Ini gila. Tidak mungkin mereka secepat itu. Ia menatap layar komputer di ruang rapat, melihat deretan email pembatalan kontrak yang masuk hampir bersamaan. Revan menatapnya takut. Kita benar-benar dikeroyok. Ga. Sementara di rumah, Nyonya Sarah bolak-balik menelpon kenalan lama, tapi tak satu pun menjawab. Teleponnya berdering terus, tapi semua panggilan ditolak. Ia memukul meja dengan panik. Mereka pasti diancam pesaing, teriaknya. Pembantu rumah mendekat ragu. Bu, wartawan mulai datang di depan pagar. Katanya mau konfirmasi soal isu penyalahgunaan dana. Nyonya Sarah terpaku. Ia menatap keluar jendela dan melihat beberapa kamera menunggu di depan gerbang. Raga pulang sore itu dengan wajah letih, dasinya longgar, matanya merah. Ia menatap ibunya yang masih duduk di sofa, memegang telepon yang tidak lagi berdering. Semua hilang, Bu. Kita ditutup oleh semua pihak. Tidak ada yang mau bicara. Bahkan pemasok yang paling loyal pun diam. Nyonya Sarah mencoba berdiri tapi tubuhnya lemas. Tidak mungkin. Ga. Kita masih punya banyak teman bisnis. Raga menatap ibunya dengan tatapan getir. Teman tidak akan diam kalau tidak ada sesuatu yang menakutkan di belakangnya. Revan berjalan mondar-mandir. Wajahnya pucat. Ini gara-gara Indira. Aku yakin ayahnya punya andil. Dia pasti dendam setelah semalam. Raga membentak. Diam, Rev. Jangan sembarangan. Tapi kata-katanya justru terdengar ragu. Suasana rumah berubah dingin. Televisi menyala tanpa suara. Hanya memperlihatkan berita ekonomi yang menampilkan grafik menurun dengan nama perusahaan mereka di pojok layar. Nyonya Sarah menatapnya kosong. Tangannya gemetar. Kita baru saja tertawa atas kehinaan orang lain. Sekarang giliran kita. Tidak ada yang menjawab. Revan menunduk. Raga duduk memegang kepala, dan ruang besar itu terasa sempit oleh rasa takut yang belum pernah mereka kenal. Malam turun perlahan. Telepon rumah tetap sunyi, dan lampu ruang tamu dibiarkan menyala tanpa suara. Di meja makan, cangkir kopi Nyonya Sarah masih penuh dan dingin. Aroma pahitnya menempel di udara, menjadi saksi bahwa tawa mereka semalam telah berubah menjadi penyesalan yang belum punya jalan keluar. Malam itu rumah Wirayuda terasa pengap. Semua lampu menyala tapi tidak ada satupun yang berbicara.
Raga duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Wajahnya kusut. Di meja, Revan menggenggam kartu nama lusuh yang tadi siang ditemukan di jasnya Raga. Kartu yang ditinggalkan Bapak Wisnu sebelum pergi. Di pojok kiri kartu itu, ada logo kecil berbentuk lingkaran dengan lambang burung. "Aku pernah lihat ini," kata Revan pelan, menatap layar ponselnya. Ia mencari di internet dengan tangan gemetar. Beberapa detik kemudian, wajahnya memucat. "Gah, ini lambang Ascendan Group." Raga menatapnya cepat. "Apa?" Revan mengangguk. Suaranya kaku. "Ascendan Group. Holding besar yang dikenal mengendalikan banyak perusahaan di belakang layar. Semua bank dan pemasok kita ada di bawah pengaruh mereka." Nyonya Sarah yang duduk di sofa langsung menatap tajam. "Omong kosong apa itu? Rev, ayah perempuan itu cuma orang tua biasa. Tidak mungkin dia punya hubungan dengan kelompok sebesar itu." Revan menyerahkan ponselnya. "Lihat sendiri, Bu. Ini situs resminya." Ia menunjuk halaman yang memperlihatkan lambang yang sama persis. Raga membungkuk membaca. Nama pendirinya, Wisnu Adinata. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Ruangan hening. Hanya bunyi jam dinding yang terdengar. Nyonya Sarah berdiri dengan wajah tegang. Tidak mungkin itu orang yang sama. Dia cuma orang tua lusuh yang datang bawa kue pisang. Jangan bodoh, Raga. Raga menatap ibunya lama. "Tapi Bu, tidak mungkin kebetulan semua akses keuangan kita ditutup serentak tanpa alasan. Mungkin ayah Indira bukan orang sembarangan." Nyonya Sarah menepuk meja keras. "Kamu percaya pada sandiwara mereka? Semua ini pasti jebakan untuk mempermalukan kita." Revan menatap ibunya kesal. "Bu, kalau itu jebakan, kenapa semua bank nurut? Kenapa semua pemasok berhenti di waktu yang sama?" Suaranya bergetar, matanya merah. "Kita sudah kehilangan semuanya dalam 2 hari. Itu bukan kebetulan, Bu." Raga memukul meja. "Cukup. Kita tidak perlu berdebat. Aku akan temui pihak bank besok." Namun belum sempat ia duduk lagi, telepon rumah berbunyi. Nyonya Sarah langsung mengangkatnya dengan cepat, berharap kabar baik. Tapi nada suaranya berubah seketika. "Apa maksudnya disita? Kami baru terima surat peringatan kemarin," katanya panik. Raga mendekat. "Apa kata mereka?" Nyonya Sarah menatap anaknya dengan mata kosong. "Gudang kita akan disegel besok pagi." Revan menendang kursi dengan marah. "Habis sudah," teriaknya. "Kita bahkan tidak diberi waktu memperbaiki." Raga menatap ke arah lantai. Semua sudah diatur. Ini bukan sekadar denda atau penarikan biasa. Nyonya Sarah mendekati Raga. Suaranya bergetar. "Kamu yakin ini ulah mereka?" Raga tidak menjawab. Ia hanya menatap kartu nama itu lama-lama, seolah mencari arti di balik kertas kecil itu. Beberapa menit kemudian, suara notifikasi dari laptopnya berbunyi. Email baru masuk dari pihak perbankan. Raga membacanya keras. Pemberitahuan resmi. Fasilitas kredit Wirayuda Group ditutup permanen. Seluruh agunan diambil alih Ascendan Group. Ruangan langsung sunyi. Nyonya Sarah duduk lemas. Tangannya menutup mulut. Revan meremas rambutnya sendiri. "Ascendan Group lagi," gumamnya lirih. Raga menatap layar lama, lalu menutup laptop dengan pelan. "Sekarang aku tahu. Semua ini bukan kebetulan." Ia menatap ibunya. "Bu, kita sudah menghina orang yang selama ini menopang hidup kita." Nyonya Sarah menatap balik dengan wajah penuh amarah dan ketakutan. "Jangan berani menyalahkan aku, Raga. Semua ini karena perempuan itu. Kalau dia tidak masuk ke keluarga kita, ayahnya tidak akan ikut campur." Suaranya bergetar tapi matanya basah. Revan mendekat. "Bu, berhenti menyalahkan orang. Kalau saja semalam ibu tidak menyiram kopi itu." Kalimatnya menggantung karena Nyonya Sarah menatapnya tajam. "Kamu berani menyalahkan ibumu sendiri?" Revan mengalihkan pandang. "Aku cuma bilang yang sebenarnya." Raga berdiri dan berjalan ke jendela. Di luar, halaman rumah tampak sepi. Lampu pagar berkedip lemah. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca.
Kita sudah terlalu lama hidup dengan sombong, katanya pelan. Nyonya Sarah memukul dadanya sendiri. Aku tidak terima. Aku tidak akan biarkan orang itu menginjak kita. Raga menatap ibunya. Nada suaranya rendah. Bu, dia tidak menginjak kita. Dia hanya menarik kembali pijakan yang selama ini dia berikan. Kalimat itu membuat semuanya diam. Nyonya Sarah menatap kosong, Revan menunduk, dan Raga berjalan ke arah meja, mengambil kartu nama itu, lalu meletakkannya di tengah meja. Sekarang aku tahu kenapa semua orang diam. Karena mereka tahu siapa yang sedang kita lawan. Ia menatap ke arah ibunya. Wajahnya tegas tapi matanya penuh sesak. Kita sendiri yang membuka pintu kehancuran itu, Bu. Tidak ada suara lagi setelah itu. Hanya dengung kipas angin yang berputar pelan, menandai malam yang panjang. Di luar, cahaya dari billboard perusahaan mereka mulai padam satu persatu, seperti lambang kejayaan yang perlahan mati. Raga menatapnya dari jendela, dada terasa berat. Ia tahu malam itu belum berakhir, tapi tak ada lagi yang bisa ia katakan. Pagi itu suasana rumah Wirayuda jauh dari kemewahan yang biasa. Tirai dibiarkan terbuka, tapi cahaya matahari tak mampu menghangatkan ruangan yang dipenuhi wajah murung. Raga duduk di kursi dengan kepala tertunduk, sementara Nyonya Sarah mondar-mandir tak tenang. Revan duduk di tangga, menatap kosong ke lantai. Ketiganya tersentak saat bel rumah berbunyi keras. Seorang pria berjas rapi berdiri di depan pintu membawa map coklat. Saya Pak Dirga, pengacara keluarga Adinata. Saya diutus menyerahkan surat resmi, katanya datar. Raga berdiri cepat. Surat apa ini? Pak Dirga menatapnya tegas. Somasi dan gugatan cerai dari Ibu Indira Wirayuda. Nyonya Sarah terbelalak. Cerai? Tidak. Dia tidak bisa lakukan itu. Ia berusaha merebut map dari tangan sang pengacara, tapi Raga lebih dulu membukanya. Di dalamnya terdapat dua dokumen. Somasi atas penghinaan terhadap keluarga, dan gugatan cerai dengan dasar penelantaran batin. Raga membaca cepat, wajahnya berubah pucat. Dia menuduh aku menelantarkan? Gumamnya tak percaya. Pak Dirga menjawab singkat, fakta yang disertakan lengkap, termasuk rekaman dan saksi. Nyonya Sarah menjatuhkan diri di sofa, tangannya menutup wajah. Ini pasti ulah ayahnya. Dia ingin balas dendam. Indira tidak akan berani begini tanpa disuruh. Raga menatap ibunya lemah. Bu, berhenti menyalahkan orang lain. Semuanya berawal dari malam itu. Suaranya pelan tapi tajam. Revan berdiri. Suaranya berat. Aku juga salah. Aku yang merekam dan menertawakan. Kalau saja aku tidak. Nyonya Sarah memotong cepat. Kamu diam. Jangan tambah mempermalukan kita. Pak Dirga berdiri tegak. Bapak dan Ibu, sesuai jadwal, besok siang ada pertemuan di kantor pusat Ascendan Group. Bapak Wisnu ingin menyelesaikan semua perkara secara resmi. Raga mengangkat wajahnya. Apa maksudnya? Kami tidak punya hubungan lagi dengan mereka. Sang pengacara menatap tajam. Justru karena itu, Bapak harus datang. Semua kontrak bisnis dan aset masih terikat pada keputusan hukum Ascendan Group. Jika tidak hadir, maka semua penyelesaian dilakukan sepihak. Raga menatap ibunya bingung. Kalau kita tidak datang, semua bisa hilang. Setelah Pak Dirga pergi, keheningan panjang melingkupi ruangan. Raga menatap surat di tangannya. Dia benar-benar serius. Nyonya Sarah menangis keras. Aku tidak akan biarkan. Aku akan bicara langsung dengan Indira. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor Indira berulang kali, tapi layar menunjukkan panggilan gagal. Raga mencoba menghubungi dari ponselnya, hasilnya sama. Nomornya diblokir. Ia meletakkan ponsel di meja dengan berat. Revan berjalan pelan ke dapur, lalu kembali membawa sebotol air. Aku dengar beberapa kontrak tambahan juga dibatalkan pagi ini, katanya pelan. Raga mengangguk lemah. Ya, barusan email masuk. Pemasok terakhir menolak melanjutkan kerjasama. Rekening perusahaan juga sudah dibekukan. Kita tidak punya uang tunai lagi. Rev? Kalimat itu seperti mematikan udara di ruangan. Nyonya Sarah menatap anaknya dengan mata merah. Jadi kamu menyerah?
Kamu mau biarkan istrimu mempermalukan keluarga ini di depan semua orang? Raga berdiri, menatap ibunya dengan nada lelah. Aku tidak menyerah, Bu. Tapi aku juga tidak bisa melawan kebenaran. Kita memang sudah keterlaluan. Nyonya Sarah menepuk meja keras. Kamu laki-laki, Raga. Seharusnya kamu lawan, bukan tunduk. Raga menatap ibunya tajam. Melawan siapa, Bu? Orang yang sudah kita hina di rumah sendiri? Orang yang diam tapi bisa mengguncang seluruh bisnis kita tanpa satu kata pun? Nyonya Sarah terdiam, tapi air matanya jatuh. Revan menunduk, mencoba menenangkan. Sudahlah, Bu. Tidak ada gunanya berteriak. Kita tinggal jalani saja besok. Raga berjalan ke jendela, menatap halaman depan yang sepi. Aku tidak tahu harus datang dengan wajah seperti apa. Indira pasti tidak mau melihatku. Revan menatap kakaknya pelan. Tapi kamu tetap harus datang, Ga. Kalau kamu tidak datang, semuanya selesai benar-benar. Raga mengangguk pelan, matanya kosong. Aku akan datang, tapi bukan untuk minta maaf. Aku hanya ingin tahu seberapa jauh ayahnya akan menyeret kita. Malam semakin larut. Nyonya Sarah masih duduk di sofa sambil menggenggam surat itu. Wajahnya kehilangan warna. Revan membersihkan meja makan yang tidak tersentuh, sementara Raga diam menatap surat gugatan di tangannya. Di sana tertulis nama Indira dengan tanda tangan tegas di bawahnya. Ia mengusapnya perlahan, seperti menyentuh luka yang belum sembuh. Aku salah, Dir, gumamnya lirih. Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang mulai turun perlahan di luar rumah, menambah berat udara yang sudah penuh sesak oleh penyesalan dan ketakutan. Suasana ruang rapat di lantai paling atas kantor Asendan Group begitu tenang, hingga suara detak jam terdengar jelas. Indira duduk di sisi kiri meja panjang berlapis kaca, mengenakan setelan sederhana berwarna abu, wajahnya datar tapi tegas. Di seberang, Nyonya Sarah, Raga, dan Revan duduk berderet, tampak letih dan tegang. Wajah Nyonya Sarah pucat, matanya sembab. Raga menunduk tanpa suara, sementara Revan sesekali menatap sekeliling, merasa kecil di antara dinding tinggi yang dingin. Pintu terbuka pelan. Bapak Wisnu masuk, langkahnya mantap, diikuti Pak Dirga yang membawa setumpuk berkas. Semua berdiri tanpa ada yang berani menyapa. Bapak Wisnu duduk di ujung meja, menatap mereka satu persatu. Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal masa lalu, tapi soal tanggung jawab. Suaranya tenang tapi dalam. Ia membuka map dan meletakkan 2 lembar dokumen di depan mereka. Ada 2 opsi, katanya datar. Pertama, seluruh aset keluarga Wirayuda diambil alih Asendan Group. Kalian bebas dari utang, tapi juga kehilangan semua kemewahan. Kedua, kalian menolak, maka kami akan lanjutkan proses hukum. Semua aset disita, dan kalian menanggung kebangkrutan penuh. Nyonya Sarah langsung bereaksi. Tidak mungkin. Itu rumah kami, usaha keluarga kami. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Bapak Wisnu menatapnya tenang. Rumah itu dibangun dari kerjasama dan dukungan yang kalian lupakan. Sekarang waktunya membayar dengan jujur. Raga menghela napas panjang, matanya tertuju pada meja. Apa tidak ada jalan tengah, Pak? Tanyanya dengan nada hampir putus asa. Bapak Wisnu menatapnya lama sebelum menjawab. Ada satu hal khusus untukmu, Raga. Ia menatap langsung ke arah mantan menantunya. Kalau kau masih ingin mempertahankan pernikahan dengan Indira, kau harus menyerahkan hak warismu dan mengabdi di yayasan sosial kami selama 5 tahun tanpa gaji. Suasana langsung tegang. Nyonya Sarah menjerit. Tidak, anak saya tidak akan jadi budak kalian. Indira menghela napas pelan, lalu berbicara untuk pertama kali. Itu bukan perbudakan, Bu. Itu kesempatan untuk membuktikan kalau Raga benar-benar bertanggung jawab, bukan hanya minta maaf lewat kata. Suaranya lembut tapi tegas. Raga menatap Indira, matanya berkaca. Dir, kamu serius? Indira menatap balik tanpa ekspresi. Aku tidak memaksa. Kamu bebas memilih. Tapi aku juga bebas menentukan hidupku. Revan menunduk. Suaranya pelan. Pak, saya mohon, kalau bisa beri keringanan.
Kami siap bekerja sama, tapi jangan ambil semuanya. Ibu tidak akan kuat kalau harus kehilangan rumah. Bapak Wisnu menatapnya dengan wajah tenang. Anak muda, kehilangan tidak selalu buruk. Kadang justru itu yang membuat orang belajar menghargai. Nyonya Sarah memukul meja. Kalian semua kejam. Kami sudah minta maaf. Apa belum cukup? Indira menatap ibunya dengan pandangan dingin. Bu, maaf tidak bisa menutup luka yang tidak pernah diakui. Ayah saya tidak pernah menuntut uang, hanya menghargai diri. Tapi kalian bahkan tidak mampu memberi itu. Raga terdiam, kedua tangannya mengepal di pangkuan. Ia tahu setiap kata Indira benar, tapi gengsi masih menahan lidahnya. Bapak Wisnu menutup berkasnya. Waktu kalian tidak banyak. Keputusan harus dibuat hari ini. Suaranya menekan, membuat udara terasa berat. Revan menatap kakaknya cemas. Gak, tolong, katakan sesuatu. Raga mengangkat wajah, matanya menatap Indira yang tetap tenang di ujung meja. Kalau aku setuju, apa kau akan kembali? Tanya Raga lirih. Indira menatapnya lama, kemudian menjawab tanpa ragu. Aku tidak mencari balasan. Aku hanya ingin kamu tahu apa artinya kehilangan sesuatu yang tidak dijaga. Kalimat itu membuat ruang rapat kembali hening. Raga menunduk, rahangnya menegang. Nyonya Sarah terisak pelan. Sementara Revan menatap ayah mertuanya tanpa berani bicara. Bapak Wisnu berdiri. Kami beri waktu 2 jam untuk memutuskan. Jika kalian menolak, semua akan kami jalankan sesuai hukum. Ia menatap Pak Dirga, memberi isyarat untuk mengumpulkan dokumen. Setelah itu ia berjalan keluar, diikuti Indira yang tidak menoleh sedikit pun. Begitu pintu tertutup, Nyonya Sarah jatuh terduduk di kursi. Aku tidak akan biarkan keluarga kita dipermalukan begini, katanya dengan suara pecah. Revan hanya bisa menunduk. Raga masih diam, tatapannya kosong ke arah pintu yang baru saja menutup. Napasnya berat, matanya basah. Tapi tidak ada kata keluar dari bibirnya. Ia hanya berbisik lirih. 5 tahun bukan lama, tapi kehilangan harga diri, itu selamanya. Ruangan tetap sunyi, hanya bunyi lembut pendingin ruangan yang terdengar. Di atas meja, 2 dokumen masih terbuka, menunggu tanda tangan yang akan menentukan apakah mereka memilih penebusan, atau tetap bertahan dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Ruangan rapat itu kini hanya menyisakan bau tinta dan kertas. Raga menatap kosong pada lembar yang baru saja ia tanda tangani, surat perceraian dan pengalihan aset. Tangannya gemetar, tapi ia tahu keputusan itu tak bisa ditarik. Di sebelahnya, Revan menunduk, matanya merah. Nyonya Sarah menggenggam pena terakhir. Suaranya bergetar. Aku tidak percaya. Semua ini berakhir di atas meja. Ia menandatangani dengan tangan kaku, lalu menatap kosong ke arah Bapak Wisnu yang berdiri di ujung ruangan. Tak ada kata yang keluar, hanya keheningan panjang yang terasa menyesakkan. Setelah semuanya selesai, petugas membawa map-map tebal keluar. Indira berdiri, menatap mereka sebentar, tanpa senyum, tanpa kebencian. Terima kasih sudah datang, katanya pelan, lalu melangkah pergi. Raga hanya bisa menunduk, tak berani memanggil. Suara langkah kaki Indira menjauh, dan di detik itu juga, sesuatu dalam dirinya ikut runtuh. Beberapa minggu kemudian, rumah besar keluarga Wirayuda dijual. Mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya tipis, atapnya bocor jika hujan. Raga menata kasur di lantai, sementara Nyonya Sarah duduk diam menatap lemari kecil yang hanya berisi pakaian seadanya. Dulu aku punya 3 pembantu. Sekarang aku bahkan bingung cara menanak nasi, gumamnya lirih. Revan mencoba menenangkan. Kita masih bisa mulai lagi, Bu. Setidaknya kita masih bersama. Tapi ucapannya terdengar rapuh. Raga mulai bekerja sebagai relawan di yayasan sosial milik Asen dan Grup. Ia membersihkan gudang bantuan, mengantar paket ke panti jompo, dan menata arsip di ruangan kecil yang pengap. Setiap kali melewati nama Indira Adinata di papan direksi yayasan, dadanya terasa berat. Ia ingin bicara, tapi tahu dirinya tidak berhak lagi. Menebus bukan berarti meminta kembali, katanya suatu malam pada Revan yang menemaninya makan nasi bungkus. Revan bekerja serabutan, mengantar barang dan sesekali menjadi sopir lepas.
Wajahnya makin tirus, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Aku dulu sombong banget, gak? Rasanya sekarang dunia benar-benar kasih pelajaran. Raga menatap adiknya, matanya sayu. Kita semua belajar, Ref. Tapi pelajaran ini datangnya terlambat. Sementara itu, Nyonya Sarah mulai terbiasa dengan dapur kecil. Tangannya yang dulu tak pernah menyentuh air cucian kini kering dan pecah. Suatu pagi, ia duduk di lantai dapur, menatap panci gosong sambil menangis. Aku dulu hina orang karena rumahnya kecil. Sekarang aku tinggal di tempat yang lebih sempit, bisiknya. Raga datang dan membantu membersihkan. Bu, kita tidak perlu menyesal terus. Yang penting kita masih bisa hidup jujur, ucapnya pelan. Tapi air matanya ikut jatuh. Di sisi lain kota, Indira duduk di ruang kerjanya yang baru. Dinding putih bersih, meja kayu penuh dokumen desain, dan papan proyek yang terpasang rapi. Ia membaca laporan mingguan dari timnya. Semua berjalan baik, Bu Indira, kata salah satu staf. Indira mengangguk. Fokus saja pada hasil. Tidak perlu sebut masa lalu. Ia menutup map, lalu menatap jendela tinggi di depannya. Di luar, langit cerah. Tak ada dendam, hanya keinginan untuk hidup tenang. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Raga duduk di depan pintu sambil menatap hujan. Ia menggenggam foto pernikahannya dengan Indira yang sudah mulai pudar. Aku bukan ingin kembali, Dir, gumamnya pelan. Aku hanya ingin kau tahu aku tidak lagi sama. Nyonya Sarah mendengarnya dari dapur, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap putranya lama, sadar bahwa penyesalan kadang lebih berat dari kehilangan. Ketika listrik tiba-tiba padam, ruangan kecil itu menjadi gelap. Revan menyalakan lilin kecil dan meletakkannya di meja. Mereka bertiga duduk diam, tak saling bicara. Di wajah masing-masing, tersimpan lelah yang tak lagi bisa diungkapkan dengan kata. Tak ada harta, tak ada gelar, hanya sisa harga diri yang berusaha mereka rawat dalam diam. Raga menatap cahaya kecil di depan mereka. Suaranya hampir tak terdengar. Aku pikir kehilangan itu akhir, tapi ternyata cuma awal dari rasa bersalah yang tak habis-habis. Tak ada yang menjawab. Hanya suara hujan yang jatuh perlahan di luar, seolah ikut mengingatkan bahwa penebusan tak selalu datang dengan pengampunan. Hujan tipis turun di pagi itu, membasahi halaman kontrakan yang sempit. Raga duduk di lantai dekat jendela, menatap langit mendung sambil memutar flash drive kecil yang baru saja ia temukan di laci tas lamanya. Benda itu sudah nyaris berdebu. Mungkin tertinggal sejak malam penghinaan di rumah Indira. Ia menatap benda kecil itu lama, lalu memanggil adiknya. Rev, sini, lihat ini. Revan datang dengan wajah penasaran. Apa itu? Raga menjawab pelan. Aku tidak tahu. Tapi ini ada label bertuliskan, program sosial internal. Sepertinya dari kantor holding. Mereka menyalakan laptop pinjaman yang sering dipakai Revan bekerja serabutan. File di dalam flash drive menampilkan dokumen singkat. Penawaran kerja bagi individu yang ingin memperbaiki diri melalui kontribusi sosial Ascendan Foundation. Di bagian bawah tertulis tanda tangan digital milik Bapak Wisnu. Revan membacanya keras-keras. Suaranya serak. Kalau memang berubah, datang dan buktikan. Tidak dengan kata, tapi dengan perbuatan. Nyonya Sarah yang sedang menjemur pakaian mendekat. Itu apa? Tanyanya dengan raut cemas. Raga menjelaskan, sepertinya peluang. Tapi aku tidak tahu. Bisa jadi ujian, bisa juga jebakan. Nyonya Sarah menatap layar dengan mata ragu. Kita sudah kehilangan semuanya. Apa tidak cukup mereka mempermalukan kita? Raga menatap ibunya tenang. Bu, mungkin ini bukan soal malu lagi. Ini soal bagaimana kita hidup tanpa terus bersembunyi di balik masa lalu. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang kecil kontrakan, membicarakan apakah harus datang atau tidak. Revan berkata lirih, kalau ini kesempatan, kita tidak punya alasan menolak. Tapi kalau jebakan, kita siap ditertawakan lagi. Nyonya Sarah terdiam, memandangi foto lama keluarga mereka yang kini hanya tersisa bingkainya. Kalau memang harus ditertawakan untuk bisa menebus kesalahan, aku rela, ucapnya pelan. Raga mengangguk. Besok kita datang. Tanpa alasan,
tanpa harapan, hanya untuk minta maaf dengan layak. Keesokan harinya mereka berangkat dengan pakaian sederhana. Tak ada perhiasan, tak ada mobil mewah, hanya ojek yang membawa mereka ke gedung tinggi Ascendan Group. Begitu masuk lobi, petugas resepsionis mengenali nama mereka di daftar tamu dan mempersilakan naik. Nyonya Sarah menggenggam tangan Raga erat. "Aku takut," bisiknya. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Raga. "Kita tidak datang untuk menang." Di ruang rapat yang sama seperti dulu, mereka duduk dengan tenang. Tak ada kemarahan, hanya wajah lelah yang belajar menerima. Pintu terbuka, Bapak Wisnu masuk dengan langkah mantap, diikuti Pak Dirga. "Saya tidak menyangka kalian akan datang," katanya. Raga berdiri dan menunduk. "Kami datang bukan untuk minta belas kasihan. Kami hanya ingin memperbaiki diri." Bapak Wisnu menatap mereka lama, lalu berkata pelan, "Saya sudah lihat banyak orang yang datang meminta maaf, tapi tidak banyak yang benar-benar berubah. Kalian ingin saya percaya?" Raga menjawab tanpa menatap mata lawannya. "Tidak, Pak. Kami tidak minta dipercaya. Kami hanya ingin kesempatan membuktikan." Nyonya Sarah menatap lurus ke depan. "Saya tidak lagi menuntut rumah atau nama besar. Saya hanya ingin anak-anak saya hidup jujur. Itu saja." Suaranya pelan tapi tulus. Revan menambahkan, "Kami tidak bisa menghapus masa lalu, tapi kami bisa belajar tidak mengulanginya." Bapak Wisnu terdiam lama, lalu membuka dokumen di depannya. "Ada program baru di yayasan. Kami butuh tim kecil untuk proyek sosial di luar kota. Tidak bergaji tinggi, tapi jujur dan murni kerja nyata. Kalau kalian sanggup, kalian boleh ikut. Tidak ada janji, tidak ada proteksi." Raga mengangguk cepat. "Kami terima, Pak." Nyonya Sarah menatap anaknya, menahan tangis. "Kamu yakin, Nak?" Raga menatapnya tegas. "Kita sudah kehilangan segalanya, Bu. Saatnya kita belajar memberi tanpa pamrih." Bapak Wisnu menutup map. "Baik, tapi saya tidak menilai dari ucapan. Saya akan melihat dari tindakan. Jika kalian berubah karena takut, kalian akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kalian berubah karena sadar, kalian akan bertahan." Kalimat itu membuat ruangan hening. Tak ada yang menjawab. Setelah pertemuan selesai, mereka berjalan keluar dengan langkah pelan. Tak ada janji besar, tak ada kepastian, tapi ada rasa ringan yang baru. Di depan gedung, Nyonya Sarah menatap ke langit mendung. "Entah kenapa, aku tidak takut lagi," katanya pelan. Revan menatap kakaknya. "Gak, ini benar-benar awal baru, ya?" Raga tidak langsung menjawab. Ia memandangi gedung tinggi di belakang mereka, lalu mengangguk perlahan. Awal, tapi belum penebusan. Mereka berjalan pergi di bawah gerimis kecil. Tak ada payung, tak ada mobil menunggu. Hanya 3 orang yang akhirnya belajar berjalan tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Hujan pagi belum reda ketika mereka kembali ke gedung Ascendan Foundation untuk menandatangani penerimaan kerja. Raga, Nyonya Sarah, dan Revan duduk di ruang tunggu yang sama seperti dulu, kali ini tanpa rasa marah atau takut. Mereka datang dengan pakaian sederhana dan wajah tenang. Tak ada mobil mewah di parkiran, hanya langkah kecil yang membawa beban panjang dari masa lalu. Raga menatap dinding putih di depannya. "Kita mulai dari sini," ucapnya pelan. Revan mengangguk tanpa bicara, sementara Nyonya Sarah menggenggam tas lusuhnya erat, menahan degup jantung yang belum juga tenang. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Dirga mempersilakan mereka masuk. Di dalam, Bapak Wisnu sudah duduk dengan tenang. Di sampingnya Indira membuka berkas-berkas kerja. Wajahnya teduh tapi tegas, tanpa sisa amarah. "Kami sudah memutuskan," kata Bapak Wisnu. "Kalian diterima di yayasan sosial. Tapi ada syarat yang harus dipatuhi. Kalian tidak boleh mengganggu kehidupan pribadi siapapun di holding, terutama Indira. Kalian bekerja hanya untuk melayani masyarakat. Tidak ada jabatan, tidak ada nama keluarga yang dibawa." Raga menunduk. "Kami terima, Pak," jawabnya cepat. Suaranya mantap tapi matanya bergetar. Indira menatap sekilas ke arahnya lalu kembali menulis. "Semua aturan akan disampaikan tertulis. Tidak perlu janji, cukup konsisten.
ujarnya tanpa menatap siapapun. Nyonya Sarah menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Terima kasih sudah memberi kami kesempatan. Saya tidak akan menyia-nyiakan lagi." Saat pertemuan hampir selesai, Raga berdiri. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Semua menoleh. Ia berjalan perlahan ke arah Indira. "Aku tahu ini tidak pantas, tapi aku ingin minta maaf langsung. Bukan untuk mengulang, bukan untuk meminta kembali, tapi untuk menenangkan hatiku. Aku menyesal atas semua yang pernah kulakukan." Indira mengangkat wajahnya. Tatapannya dingin tapi jujur. "Aku sudah memaafkan, Raga. Tapi maaf tidak berarti kembali. Kita sudah selesai, dan aku ingin semua orang tetap menjaga batas. Aku tidak ingin masa lalu menghentikan langkah siapapun lagi." Raga menatapnya lama, lalu menunduk. "Terima kasih. Itu lebih dari cukup." Ia kembali duduk, menelan perasaannya sendiri dengan tenang. Bapak Wisnu menutup map di depannya. "Mulai hari ini, semua perkara selesai. Tidak ada utang, tidak ada dendam. Yang tersisa hanyalah tanggung jawab kalian terhadap hidup masing-masing." Suaranya dalam tapi hangat. Nyonya Sarah menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Revan menggenggam tangannya, menahan agar tidak pecah di depan umum. Setelah tanda tangan selesai, mereka keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Di koridor, Indira berjalan melewati mereka tanpa berkata apa-apa. Hanya anggukan kecil sebagai isyarat penutup. Raga menatap punggungnya yang menjauh dan berkata lirih, "Semoga kamu bahagia, dear." Tak ada jawaban, hanya gema langkah Indira yang perlahan hilang di ujung lorong. Di luar gedung, angin membawa sisa hujan pagi. Raga berdiri menatap langit yang kelabu. Revan menepuk bahunya. "Kita benar-benar selesai, ya?" Raga mengangguk kecil. "Iya, tapi kali ini selesai dengan benar." Mereka bertiga berjalan meninggalkan gedung itu tanpa menoleh. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan, hanya ketenangan yang datang terlambat tapi nyata. Beberapa bulan kemudian, mereka bekerja di lapangan, membantu anak-anak di desa dan mendampingi keluarga miskin. Tak ada kamera, tak ada nama besar. Hanya kerja yang jujur dan diam. Di tengah kesederhanaan itu, Raga sesekali menatap langit sore dan tersenyum kecil. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia tahu arti menebus kesalahan tanpa mengharap balasan. Indira, di ruang kerjanya yang tenang, menutup berkas proyek sosial baru dan berbisik pelan. "Kadang yang terbaik bukan membalas, tapi membiarkan waktu menyembuhkan." Cerita pun berakhir di titik paling sunyi, tempat setiap luka berhenti dicari alasannya, dan setiap penyesalan berubah menjadi kesadaran bahwa kehilangan adalah bentuk kasih yang paling jujur. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kemenangan yang lahir dari kesombongan, dan tidak ada kehancuran yang lebih dalam dari hati yang menolak belajar. Setiap luka bisa menjadi pelajaran. Setiap kehilangan bisa menuntun pada keikhlasan. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga setiap langkah hidup kita selalu dipenuhi keberanian untuk memperbaiki, bukan membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.